Mitra dari Bareskrim, Bapak Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Kombes Pol Diki Patria, Bapak Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Bapak Kombes Pol Dr. Teddy, dan Kepala Bagian Pengawasan dan Pendidikan Biro Koordinasi Pengawasan PPNS Bareskrim, Kombes Pol Anjar Wicaksana. Demikian juga Bapak Penyidik Madya di Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri, KBP Irfan Rifai. Di samping saya sebelah kanan adalah Bapak Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Irjen Pol Pak Irjen Pol Agus Nugroho bersama timnya dari Badan POM juga dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan kasus kaitan antara obat sirup berbahan EG, ya tentunya kita sudah paham semuanya itu, dengan kasus kematian anak karena gagal ginjal ya. Tapi tentunya dalam hal ini adalah pengembangan yang dilakukan oleh Badan POM berkolaborasi bekerjasama dengan Bareskrim, dikaitkan dengan penelusuran dari temuan-temuan produsen, industri farmasi produsen yang memproduksi obat-obat yang tidak memenuhi ketentuan, dan tentunya ini kemudian kami lakukan penelusuran lebih lanjut lagi ya pada para distributor, supplier dari bahan baku, yaitu bahan baku pelarut yang memberikan indikasi adanya cemaran ya, bahkan dalam konsentrasi yang sangat-sangat tinggi. Nah, pada hari ini sampai dengan saat ini Badan POM berdasarkan pengembangan investigasi kami sudah menyampaikan penjelasan publik ya sebelumnya tentang adanya pencabutan izin edar sirup obat produksi PT Yarindo Pharma Tama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Avi Pharma, dan juga pencabutan dari cara produksi obat yang baik. Itu adalah bentuk penegakan hukum dengan sanksi administrasi yang merupakan otoritas dari Badan POM pertama yang kami lakukan. Kemudian kami kembangkan untuk aspek pidananya ya. Kalau ada aspek pidana maka memang kedeputian di Badan POM, ya kedeputian bidang penindakan yang akan meneruskan bekerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini cerita tentang EG dan DEG saya kira dipahami semua oleh media ya, bahwa karena Badan POM terus melakukan intensifikasi penelusuran sumber bahan baku pelarut untuk produk-produk yang terkonfirmasi dengan adanya cemaran tersebut. Ini saya harus baca ya, karena biar nggak ada yang terlewat yang dikaitkan dengan kompleksitas yang kita hadapi ya, dan memastikan semua yang terkait ya dengan adanya cemaran pada produk jadi sirup tersebut itu betul-betul bisa kita kenai sanksi ya, kita bisa teridentifikasi. Kemudian tentunya dilakukan sampling pengujian, terkonfirmasi adanya bukti, dan segera dilakukan penegakan hukum. Sesuai dengan ketentuan cara produksi obat yang baik, bahan baku yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan ketat, mulai dari sumber perolehannya, yaitu dari pemasok dan produsennya dari bahan baku tersebut, dan mutu dari bahan baku yang harus sesuai dengan standar dan persyaratan ya, sebelum dihasilkan menjadi obat jadi yang aman dan bermutu. Dan ini adalah sudah ada ketentuan dan standar tersebut dalam sertifikat cara produksi obat yang baik yang sudah diberikan kepada para produsen ya, dengan tentunya dengan pencermatan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM bersama-sama. Jadi ini adalah sudah ada surat izin untuk memproduksi ya, artinya apabila tidak memenuhi ketentuan yang ada ya berarti ada sanksi yang bisa kita berikan. Kemudian sebagian besar dari produk tersebut menggunakan pelarut propilen glikol yang memberikan indikasi kemudian adanya cemaran. Selanjutnya, ya, serangkaian pemeriksaan yang intensif telah dilaksanakan dalam rangka penelusuran distributor dari pemasok bahan baku pelarut propilen glikol ini yang sampai ke industri farmasi ya, yang melakukan produksi sirup obat yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah teridentifikasi. Jalur distribusinya memang panjang ya, dari importirnya melalui beberapa distributor bahan kimia dan pedagang besar hingga bahan baku tersebut sampai ke industri farmasi. Jadi kami berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki tentunya jalur distribusi tersebut dicermati satu demi satu ya, kemudian kami lakukan sampling dan pengujian. Jadi memang harus satu-satu
kita cermati ya, karena memang tidak selalu semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Nah, hari ini ya, ini kita ada di TKP-nya ya, kelihatan gudangnya ya. Hari ini kita di TKP salah satu gudang dari CV Samudra Chemical ya. Jalur distribusi bahan pelarut dari CV Samudra Chemical, nggak apa-apa kan disebutkan namanya ya, yang berhasil diidentifikasi oleh Badan POM. CVSC ini ya merupakan supplier dari distributor kimia CV APG ya. CV APG ini adalah apa nih? Anugerah Perdana Gemilang ya. Jadi CV Samudra Chemical adalah distributor kimia dari CV Anugerah Perdana Gemilang, dan CV Anugerah Perdana Gemilang ini juga masuk utama untuk CV Budiarta. Dan CV Budiarta ini merupakan pemasok propilen glikol yang terbukti tidak memenuhi syarat ke industri farmasi PT Yarindo yang sebelumnya sudah mendapatkan sanksi pencabutan izin edar dan pencabutan JPOB dan sedang dalam proses untuk pemidanaannya ya. Nah, dalam penelusuran lanjutan distributor kimia dari CV Samudra Chemical ini, Badan POM mengambil sampel bahan kimia sebagai bukti dan dilakukan uji laboratorium. Hasil uji menunjukkan bahwa 12 sampel dengan identitas propilen glikol terdeteksi memiliki kandungan EG dan DEG yang sangat jauh dari persyaratan ya. Ini bahan baku ya kelihatannya ya. Yang harusnya 0,1%, 9 sampel terdeteksi kadarnya sampai 52% dan ada yang sampai 99%. Jadi hampir 100% adalah kandungan EG, jadi bukan lagi propilen glikol. Berarti juga ada aspek pemalsuan ya, berarti labelnya propilen glikol padahal dalamnya adalah etilen glikol, yaitu ini adalah pencemar yang menimbulkan suspek untuk gagal ginjal atau kematian tentunya ya. Konsentrasinya begitu tingginya. Kemudian juga ada 2 sampel dengan identitas sorbitol, ternyata kandungannya adalah DEG sampai 1,34%. Nah, selain mengambil sampel bahan kimia dari CV Samudra ini, Badan POM juga mengamankan beberapa barang bukti ya yang diamankan banyak ya. Dan ada tentunya beberapa drum aluminium warna putih, ada buku-buku dokumentasi, ada sorbitol, dipropilen glikol dan berbagai. Nanti silahkan melihat ya apa saja barang bukti tersebut. Dan itu sudah cukup ya untuk menjadi barang bukti yang akan kita tindak lanjut lebih jauh. Dan juga dalam rangka kehati-hatian, tentunya Badan POM menginstruksikan industri obat dan makanan dan pedagang besar farmasi PBF yang pernah melakukan pengadaan propilen glikol dari distributor kimia umum, khususnya CV Samudra Chemical ini, ya harusnya satu yang melakukan hal-hal sedemikian ya. 1. Industri obat dan makanan agar melakukan pengujian cemaran EG dan DEG dengan prioritas terhadap bahan baku dan sirup obat yang menggunakan bahan baku dari CV Samudra Chemical. Ya, jadi siapapun industri farmasi atau BBF yang pernah melakukan hubungan bisnis dengan CVCF ini dan mendapatkan penyaluran suplai bahan baku propilen glikol untuk dicek ya, bisa jadi bukan propilen glikol itu ya, dengan persyaratannya adalah kalau bisa masuk ke industri farmasi adalah 0,1% cemaran DEG-nya, tapi ada kemungkinan malahan tadi seperti tadi ya, kandungannya sangat-sangat besar. Kemudian PBF agar menghentikan penyaluran bahan baku yang bersumber dari CV Samudra Chemical ya. PBF menghentikan penyaluran bahan baku yang bersumber dari CV Samudra Chemical. Jadi jejaringnya itu memang panjang ya, dari importir, distributor sampai beberapa distributor baru sampai ke industri farmasi, dan ini yang sedang kita kejar satu persatu ya. Kemudian ada hal yang kedua adalah ya, Badan POM juga telah melakukan penelusuran lebih lanjut penggunaan bahan baku pelarut propilen glikol dengan batch yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi tiap kita temui satu batch yang tidak memenuhi persyaratan, kita melakukan lagi penelusuran.
di industri farmasi yang sebelumnya yang telah diumumkan, kan ada industri farmasi sebelumnya dengan batch tertentu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lakukan penelusuran terhadap pemasoknya. Didapatkan informasi bahwa batch pelarut dimaksud juga digunakan di beberapa industri farmasi yang lain. Selanjutnya dilakukan segera proses sampling dan ujian bahan baku pelarut dan produksi jadi dari industri farmasi yang menggunakannya, yaitu ada 2 industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup bukti, PT CF dan PT SF. PT Sampo Pharma disebutkan apa kan? PT Sampo Pharma dan PT Cipros Pharma. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Cipros Pharma dan PT Sampo Pharma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Sehingga pada kedua industri farmasi tersebut, Badan POM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan penarikan sirup obat dari peredaran seluruh Indonesia dan pemusnahannya terhadap seluruh batch produk yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Ya, jadi penarikan seluruh produk itu menjadi tugas tanggung jawab kewajiban dari industri farmasi tersebut, tapi tentunya dimonitor ya dan didampingi dan secara aktif karena kejadiannya sekarang berbeda ya, kejadiannya luar biasa. Jadi pendampingan langsung juga dilakukan oleh kantor-kantor Badan POM di seluruh Indonesia. Penarikan mencakup seluruh gerai, antara lain dari pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Pemusnahan semua persediaan sirup obat ini akan nanti disaksikan oleh petugas unit pelaksana teknis PT Badan POM dengan tentunya ada berita acara pemusnahan. Ini akan segera ya, setelah ada penarikan kemudian akan ada pemusnahan itu untuk semua produk-produk dari 3 PT yang sebelumnya juga yang sudah ditarik di Badan dengan penarikan. Ini ada produk PT CF yang ditarik dan dimusnahkan, nama obat Sitomol, Sitoprim. Nah, produksi Sampo Pharma adalah Samkodril dan Samkonal. Terhadap produk sirup obat dari kedua PT tersebut yang menggunakan terhadap produk sirup obat PT CF dan PT SF lainnya yang menggunakan pelarut propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol atau glycerin dilakukan penghentian produksi dan distribusinya sampai ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan hasil uji dan pemeriksaan CPOB-nya. Ya, jadi untuk produk yang lain pun juga sirup-sirup obat yang lainnya selain dari itu juga penghentian produksi dan distribusinya. Selain kepada industri farmasi, Badan POM juga melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan cara distribusi obat yang baik (JDOB) oleh PBF yang menyalurkan bahan baku pelarut propilen glikol yang mengandung cemaran EG/DEG yang tidak memenuhi persyaratan. PBF yaitu PT DBK dan PT MAK. Ini apa nih tadi? Ya, Mega Setia Agung Kimia dan PT Tirta Buana Kemindo yang terbukti melakukan penyaluran bahan baku pelarut propilen glikol yang mengandung cemaran EG/DEG yang tidak memenuhi syarat dan melakukan pengadaan bersumber dari distributor kimia umum tanpa melakukan kualifikasi pemasok sesuai ketentuan yang harus dilakukan, akan juga diberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat CDOB. Ya, jadi ada 2 PBF yang dicabut sertifikat CDOB-nya karena menyalurkan produk yang mengandung cemaran EG/DEG yang sangat besar dan terbukti tidak melakukan upaya inspeksi dan jaminan. Ya. Jaminan dikaitkan mutu dari pelarut yang didapatkan. Kembali Badan POM menegaskan dan Badan POM akan terus memperbarui ya ini karena ini masih terus kita kembangkan, jadi akan ada informasi berkembang ya, dan kami mohon kerjasama dan dukungan rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar dan valid kepada masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih pada pihak Barreskrim yang bersama-sama dengan Badan POM mengembangkan ya, penyidikan lebih lanjut sehingga kita betul-betul bisa menuntaskan permasalahan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita saksikan bersama, BPOM mengumumkan hasil investigasi terbaru terkait dengan obat sirop yang berkaitan dengan kematian gagal ginjal pada anak. Ini merupakan kolaborasi antara BPOM dan juga Bareskrim Polri, tindak lanjut dari tingginya angka kematian anak terkait dengan gagal ginjal. Disampaikan oleh Kepala BPOM, Penny Lukito, bahwa telah konferensi pers tadi dilangsungkan dari TKP Gudang CV Samudra Chemical yang merupakan supplier distribusi yang tidak memenuhi syarat farmasi adalah dengan mendistribusikan etilen glikol ataupun dietilen glikol yang di atas batas normal gitu. Pihak BPOM telah melakukan penelusuran dan juga investigasi pemeriksaan intensif begitu, telah mengambil sejumlah sampel uji lab dan ditemukan bahwa ada 12 sampel yang terdeteksi dengan etilen glikol, dietilen glikol yang jauh dari standar 0,1, bahkan ditemukan dengan angka 52 sampai 90%. Breaking News Kompas TV akan segera kembali.